I wonder, as thoughts wander, was it love? Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami percaya Tuhan hari ini adalah hari Engkau. Kami percaya hari ini adalah hari di mana Sam dan Michelle akan menjadi satu Tuhan. Kami percaya bahwa hidup mereka akan menjadi teladan Tuhan. We believe that their life will shine your love. Thank you Lord. Bless this ceremony. Bless each and every one of us. May everything go according to your will. Always. Amen. Am I talking myself into corners of... Siang hari ini kami bersyukur, berbahagia boleh ada bersama-sama di tempat ini. Karena kami akan menyaksikan Tuhan mempersatukan yang kami kasihi Sam dan Michelle oleh anugerah-Mu Tuhan. Dan kami berbahagia bisa menjadi saksi dari karya Tuhan dalam kehidupan Sam dan Michelle. Itu kami berdoa biar dalam ibadah pemberkatan pernikahan hari ini Tuhan sendiri hadir dan yang akan memberkati Sam dan Michelle, mempersatukan mereka dalam pernikahan yang kudus dalam nama Yesus. Dan Hamba-Mu juga percaya Engkau juga akan memberkati setiap kami yang hadir Tuhan. Kami percaya dalam pujian yang kami naikkan ada hadirat Tuhan yang memulihkan setiap hati kami. Dan saatnya Tuhan sampaikan kebenaran firman-Mu. Biar semua ini boleh jadi pegangan terang buat Sam dan Michelle menjalani rumah tangga mereka, pernikahan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar juga firman-Mu jadi berkat buat kami semua. Tolong hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikannya, hamba-Mu hanya alat. Dan biarlah Engkau sendiri yang berbicara dan yang membuat kami mengerti firman-Mu. Dan tolong kami untuk melakukannya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang sepakat sama-sama katakan. Amin. 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 Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk. Sam dan Michelle juga dipersilakan untuk duduk. Ya. Selamat siang Bapak Ibu Saudara, Shalom semuanya. Puji Tuhan kita boleh ada di tempat ini, ya. Kita bersama-sama akan mendukung, mendoakan dan menjadi saksi pernikahan dari Samuel Christian Cahyadi, ya, putra dari Tuan Kristianto Cahyadi dan Nyonya Feni Audrin Silviani, ya, bersama dengan Michelle Jab, putri dari Tuan Teguh Jab dan Nyonya Linda. Ya, dan hari ini saya mengucapkan selamat buat Sam dan Michelle dan kedua orang tua dan seluruh keluarga besar. Ya, puji Tuhan, saya percaya dalam ibadah pemberkatan pernikahan ini kita semua juga akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Ya, sebelum kita nanti sama-sama berdoa buat Sam dan Michelle, saya mengajak kita untuk mari kita merenungkan firman Tuhan. Saudara, pada waktu murid-murid Tuhan Yesus datang kepada Tuhan Yesus dan minta diajar bagaimana mereka harus berdoa, dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 10 saudara, Tuhan Yesus berkata demikian, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Salah satu hal yang Tuhan ajarkan untuk kita doakan adalah biar di bumi seperti di surga. Ya, saudara, kalau kita lihat keadaan bumi sekarang ini, kira-kira semakin seperti di surga enggak saudara? Rasanya enggak ya. Bumi enggak semakin baik ya. Keadaan sekarang aja kita merasa cuaca sudah enggak seperti dulu saudara, betul? Ya, dunia enggak akan semakin baik. Surga di bumi seperti di surga nanti akan terjadi benar-benar pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Tetapi saya percaya saudara, kita bisa merasakan di bumi seperti di surga kalau kita ada di dalam Tuhan. Amin. Ya. Saudara, bagaimana supaya kita bisa merasakan di bumi seperti di surga, saudara?
ada pepatah yang mengatakan, kalau kamu mau merasakan surga di bumi, maka menikahlah, katanya saudara ya. Ya, saudara rasanya benar ya, karena kalau seseorang menikah, suami istri harmonis, rukun, saudara, keluarga diberkati, pasti mereka akan merasakan surga di bumi. Ya, tapi seringkali kita juga melihat saudara ya, bahwa pernikahan enggak seperti itu saudara. Enggak selalu bisa seperti yang diharapkan, ya. Karena itu orang juga berkata, kalau kita enggak merasakan surga dalam pernikahan, kita bisa merasakan neraka dalam pernikahan, saudara. Tetapi saya percaya Sam dan Michelle menikah untuk merasakan surga di bumi ini. Amin. Ya, dan karena itu hari ini saya ingin sampaikan dua hal buat Sam dan Michelle, biar ini jadi bekal buat kalian untuk menjalani kehidupan yang baru, kehidupan dalam pernikahan. Yang pertama, saudara, kalau kita baca Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai 11, di sana diceritakan kisah perkawinan di Kana, saudara. Dikatakan suatu saat di kota Kana ada pesta pernikahan, pesta perkawinan. Dan dikatakan di pesta perkawinan itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya diundang, demikian juga Maria ibu Yesus. Nah saudara, pesta di Timur Tengah pada waktu zaman Tuhan Yesus, itu selalu dilakukan 7 hari 7 malam berturut-turut. Ya, dan sepanjang pesta pernikahan yang 7 hari 7 malam itu saudara, selain dihidangkan makanan, kue-kue dan minuman, juga harus selalu tersedia air anggur. Ya, nah saudara, di pesta perkawinan yang di Kana ini, pada hari yang kesekian, itu mereka kehabisan air anggur saudara. Sehingga Ibu Yesus berkata kepada Tuhan Yesus, mereka kehabisan air anggur. Ya. Dan Tuhan Yesus berkata, waktuku belum tiba. Tetapi ternyata akhirnya Tuhan Yesus bertindak juga untuk menyelamatkan pesta tersebut. Karena kalau sampai kehabisan air anggur, ya sama seperti kalau kehabisan makanan, pasti itu jadi sesuatu yang memalukan saudara ya, buat yang punya gawe saudara. Nah saudara, singkat kata kemudian Tuhan Yesus menyuruh para pelayan untuk mengisi tempayan-tempayan yang ada di situ. Dikatakan ada 6 tempayan untuk melakukan adat istiadat orang Yahudi. Jadi orang Yahudi punya adat istiadat saudara, mereka kalau pesta setiap kali ganti menu makanan mereka harus cuci tangan. Karena itu diperlukan banyak air di situ. Ya, karena itu ada 6 tempayan saudara. Bahkan ada yang bilang sebenarnya itu saudara bukan air untuk cuci tangan, tapi untuk cuci kaki. Karena saudara, di zaman dulu, kehidupan di Timur Tengah, kalau orang berjalan cukup jauh, kaki mereka kotor. Sehingga kalau mereka mau bertamu ke rumah orang, mereka pasti akan mencuci kaki dulu sebelum masuk. Karena itu di rumah-rumah di sana, di depan pasti ada tempayan-tempayan untuk mencuci kaki. Bahkan orang-orang kaya, saudara, seringkali mereka juga menyediakan budak-budak, pelayan-pelayan untuk mencuci kaki tamu tuannya sebelum masuk ke rumah. Nah, ada yang berpendapat itulah air yang kemudian digunakan oleh Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus menyuruh mengisi air, saudara, sampai penuh tempayan-tempayan tersebut, Tuhan Yesus menyuruh pelayan untuk mencedok airnya dan memberikannya kepada pemimpin pesta untuk dicicipi, saudara. Pemimpin pesta itu kalau zaman sekarang wedding organizer, saudara ya. Jadi zaman dulu juga sudah ada, saudara. Ya. Nah, saudara, waktu pelayan itu memberikan kepada kepala pesta dan kepala pesta mencicipi air tersebut yang ternyata sudah berubah menjadi anggur, saudara. Ya, pemimpin pesta sangat terkejut, saudara. Dalam ayat 9 sampai 10-nya, saudara, dalam Yohanes pasal 2 dikatakan setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Jadi saudara, dalam pesta tersebut, biasanya mempelai akan menyediakan menghidangkan anggur yang paling baik lebih dulu di awal, yang paling manis. Setelah orang puas minum, baru kemudian diberikan anggur yang kurang baik, yang lebih tawar,
sampai akhirnya anggur yang biasa-biasa. Nah, tetapi rupanya saudara, anggur yang dibuat oleh Tuhan Yesus dari air itu, anggur yang dibuat oleh Tuhan Yesus dengan mujizatnya, itu ternyata lebih manis, jauh lebih manis dari yang pertama dihidangkan di pesta tersebut. Karena itu pemimpin pesta berkata, kenapa kamu menghidangkan air anggur yang terbaik sekarang? Kenapa enggak dari depan? Air anggur ini jauh lebih baik daripada yang pertama. Seperti itu kalau bahasa mudahnya saudara ya. Nah saudara, dari hal ini kita belajar saudara. Dikatakan orang biasa menghidangkan air anggur yang paling manis di awal. Setelah itu yang lebih tawar, dan kemudian yang biasa-biasa. Ya, tetapi Tuhan Yesus memberikan air anggur yang terbaik, bahkan sampai akhir pesta saudara. Apa artinya saudara? Artinya saudara, biasanya pernikahan itu manis di awal, betul? Tapi setelah itu menjadi tawar, biasa-biasa, dan sangat biasa, saudara. Ya, karena itu ada istilah yang namanya bulan madu. Apa artinya bulan madu? Bulan-bulan yang masih sangat manis, saudara. Itu biasanya pernikahan terjadi seperti itu. Tapi saya percaya, seperti firman Tuhan yang baru kita baca, kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus punya pengharapan bahwa waktu kita menikah, kita akan bisa tetap menikmati anggur pernikahan yang tetap manis, meskipun pernikahan kita sudah dimakan waktu. Amin saudara. Bahkan saya percaya, meskipun pernikahan kita sudah dimakan waktu, tapi karena kita percaya dan berharap kepada Tuhan Yesus, kita akan mengalami pernikahan yang semakin manis. Amin. Ya. Dan ini saya harapkan yang terjadi dialami oleh Sam dan Michelle. Selama kita ada di dalam Tuhan, saya percaya kita punya pengharapan untuk memiliki pernikahan yang tetap berbahagia, meskipun sudah dimakan waktu. Kenapa saudara? Karena tidak ada satu tokoh, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa berkata, kalau engkau percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus, engkau akan selamat. Kalau engkau percaya kepadaku, engkau tidak akan binasa, tapi engkau akan hidup kekal bersama dengan aku. Dan di dunia ini tidak ada satu orang pun, satu tokoh pun yang berani atau pernah berkata demikian, hanya Yesus Kristus yang pernah berkata demikian. Amin saudara. Nah itu saya percaya, kalau Tuhan Yesus sanggup memberikan kepada kita kehidupan kekal di surga, setelah kehidupan kita di dunia ini selesai, maka saya percaya bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil untuk memberikan kepada kita apapun yang kita perlukan, kita butuhkan, bahkan kita inginkan di dunia ini. Amin saudara. Ya, banyak orang di dunia ini bisa memberikan hal-hal yang kita perlukan di dunia. Banyak orang bisa memberikan kesempatan-kesempatan untuk kita berhasil, untuk jadi kaya, untuk berbahagia, meskipun banyak juga yang gagal. Ya, tetapi tidak ada satu orang pun yang bisa berkata, kalau engkau percaya kepadaku, engkau pasti akan selamat. Karena itu saya percaya saudara, kalau kita ada di dalam Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sanggup menyediakan kehidupan kekal bagi kita, maka Dia juga pasti akan sanggup memberkati, menjaga, melindungi kehidupan kita selama di dunia ini. Amin. Ya, karena itu ini pesan saya yang pertama buat Sam dan Michelle. Ya, kalian punya pengharapan untuk bisa berbahagia dalam pernikahan sepanjang kalian tetap ada di dalam Tuhan. Amin. Selebihnya adalah hidup dalam ketaatan. Seperti tadi pelayan tadi taat, mencedok air buat cuci tangan, cuci kaki, kasih ke pemimpin pesta, saudara. Ya, saya pikir ini pelayan ini punya mental baja, saudara ya. Kalau saya yang disuruh mungkin ada mikir-mikir, saudara. Air buat cuci tangan atau bahkan cuci kaki suruh kasih orang untuk diminum, tapi pelayannya hanya taat. Memang segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada kita tidak selalu masuk akal. Tidak selalu mudah untuk kita lakukan, tapi kalau kita taat, percaya jaminan pasti akhirnya baik buat kita. Amin. Ya, karena itu waktu kita ada di dalam Tuhan, kita punya pengharapan untuk bisa hidup berbahagia dalam pernikahan. Selebihnya adalah hiduplah dalam ketaatan kepada Tuhan dan firman-Nya. Hari ini pesan yang pertama buat Sam dan Michelle. Seperti kalian selama ini sungguh-sungguh kepada Tuhan.
mengasihi Tuhan, taat kepada Tuhan. Nanti setelah kalian menikah, masuk dalam rumah tangga, banyak hal yang akan kalian kejar, kalian usahakan. Tapi tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetap beribadah kepada Tuhan. Bahkan Sam dan Michelle selama ini melayani Tuhan, tetaplah kalian melayani Tuhan. Amin. Karena dari situlah kita akan mendapatkan segala yang terbaik dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, pesan saya buat Sam dan Michelle, ya, bahwa selama kita ada di dalam Tuhan, kita punya pengharapan untuk memiliki pernikahan yang bukan hanya manis di awal, tapi tetap manis meskipun dimakan oleh usia, oleh waktu. Yang kedua, saudara, kalau kita baca Kejadian pasal 2, 3, 4, saudara, di sana kita dapati kisah tentang Adam dan Hawa. Saya percaya kita semua sangat familiar dengan kisah ini, saudara ya. Dikatakan Tuhan memberikan perintah kepada Adam, semua buah dari semua pohon yang ada di Taman Eden ini, engkau boleh makan buahnya dengan bebas. Hanya satu yang kamu nggak boleh makan, yaitu buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, yang ada di tengah taman itu. Ya, dan saya percaya Hawa juga mengetahui hal itu. Karena itu waktu ular datang kepada Hawa, ular berkata, pasti Tuhan ngomong ya, kamu nggak boleh makan semua buah di taman ini. Hawa bisa menjawab, saudara, oh enggak, semua buah di pohon ini kami boleh makan. Cuma satu aja yang nggak boleh, itu buah dari pohon yang ada di tengah-tengah itu. Karena kalau aku memakannya, aku akan mati. Tapi ular berkata begini, saudara, sebenarnya kamu nggak akan mati loh kalau makan buah itu. Ya, malah matamu akan terbuka dan kau bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, sehingga engkau akan jadi seperti Allah, seperti Tuhan. Dan kemudian saudara, Hawa memperhatikan buah itu dan dikatakan buah itu menarik hati. Baik kelihatannya dan sangat lezat rasanya. Dan kemudian Hawa mengambil buah itu yang sebenarnya dilarang Tuhan untuk dimakan. Dan dikatakan Hawa memakan buah itu dan kemudian memberikannya kepada Adam yang dikatakan ada bersama-sama dengan dia. Dan kita tahu saudara, sejak saat itu Tuhan berkata, engkau tidak boleh ada di Taman Eden lagi. Karena Adam dan Hawa sudah melanggar apa yang Tuhan perintahkan, maka Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden dan membawa mereka ke dunia. Dan saudara ketahuilah, kita bacanya mungkin mudah saudara. Tapi Adam dan Hawa, mereka mengalami perubahan yang sangat tidak mudah. Dari Taman Eden yang serba ada, serba yang terbaik, mereka harus masuk ke dalam dunia yang penuh dengan kesusahan. Di Taman Eden mereka tidak perlu susah-susah mengusahakan taman, tapi di dalam dunia mereka harus menghadapi semak duri, mereka harus menghadapi kekeringan, kegersangan, dan lain sebagainya. Mereka di dalam Taman Eden tidak perlu susah-susah mengusahakan taman itu, tapi di dunia mereka harus mengerjakan tanah dengan cucuran keringat. Di Taman Eden mereka berbahagia senantiasa selalu ketemu dengan Tuhan. Tapi waktu mereka ada di dunia, hidup mereka penuh dengan air mata. Dan saya percaya itu bukan perubahan yang mudah, saudara. Amin, betul? Ya. Dan saya mau tanya sama Michelle. Kalau menurut Michelle, itu terjadi salahnya siapa, Michelle? Salahnya Adam atau Hawa? Salahnya Adam. Iya. Loh kok ketawa lalu? Benar yakin salahnya Adam ya? Ya udah, saya pegang dulu jawabannya. Sam, salahnya siapa Sam? Pasti salahnya Hawa nih saudara. Biar imbang. Hah? Amin. Salahnya Hawa ya. Saudara, saya percaya Adam dan Hawa punya alasan untuk menyalahkan pasangannya masing-masing. Adam bisa ngomong sama Hawa, gara-gara kamu nih ketipu sama iblis, makan buah itu, kita jadi sengsara sekarang. Tapi Hawa juga bisa ngomong, kan kamu ada di sampingku. Waktu aku ambil kok kamu nggak larang aku. Waktu aku kasih ke kamu kok kamu juga makan. Ya, Adam dan Hawa punya alasan untuk menyalahkan pasangannya masing-masing. Tapi yang luar biasa saudara, meskipun mereka punya alasan untuk menyalahkan pasangannya, tetapi Adam dan Hawa tetap bersama.
Meskipun mereka harus menghadapi keadaan kehidupan yang tidak mudah. Saya percaya waktu mereka menghidupi hari-hari mereka di bumi, pasti penuh dengan penderitaan dan kesusahan. Tetapi yang luar biasa, mereka tetap bersama. Dan karena itulah Tuhan memulihkan kehidupan mereka. Dan pada akhirnya Hawa bisa berkata, sungguh Tuhan sudah memulihkan kehidupanku. Amin saudara. Kenapa? Karena dalam keadaan apapun mereka tetap bersama. Dan ini pesan yang kedua buat Sam dan Michelle. Sam dan Michelle harus tetap bersama. Amin. Menghadapi apapun, proses apapun, tantangan apapun yang kalian hadapi, yang Tuhan izinkan untuk kalian hadapi, kalian harus tetap bersama menghadapinya. Amin. Bahkan meskipun kalian punya alasan untuk bisa menyalahkan pasangan kalian, tapi kalian harus tetap bersama. Amin. Karena kalau kalian tetap bersama, Tuhan yang akan tolong kalian untuk bisa menang atas semua proses dan masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Dan kalian akan tetap mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan, akan menikmati anggur pernikahan yang manis itu, seperti Adam dan Hawa dipulihkan keadaannya. Amin. Ya, bahkan apapun yang terjadi akibat masa lalu kalian, masing-masing pasangan hadapi bersama. Masa lalu Michelle sudah jadi masa lalunya Sam juga. Masa lalu Sam juga jadi masa lalunya Michelle. Amin. Bahkan kalau mungkin dalam kehidupan kalian sebagai suami istri, ada berbagai hal, kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan oleh pasanganmu. Jangan jadikan itu alasan untuk kalian meninggalkan. Tapi kalian harus tetap bersama. Karena waktu kalian menghadapinya bersama-sama, ada Tuhan yang akan jadi pembela kalian. Bahkan meskipun kau tahu kekurangan dan kelemahan pasanganmu, dan itu semua menimbulkan proses, tetap bersama. Karena Tuhanlah jaminan kita akan keluar sebagai pemenang. Amin. Dan kalau ini kalian lakukan, saya percaya dengan segenap hati, kalian akan menikmati pernikahan yang terbaik. Akan terus menikmati anggur yang semakin manis. Amin. Dua hal itu yang saya sampaikan kepada Sam dan Michelle. Tetap di dalam Tuhan dan tetap bersama. Amin. Maka kalian pasti akan menikmati kebaikan kemurahan Tuhan. Dan saudara, saya akan akhiri firman ini dengan sebuah kisah ilustrasi, saudara. Yang saya berdoa biar kisah ini boleh memberkati kita semua sama seperti kisah ini memberkati saya. Saudara, dikisahkan ada seorang ahli bangunan yang sangat cakap dalam bidangnya, saudara. Dan ahli bangunan ini sepanjang karirnya, dia bekerja kepada seorang tuan. Ya. Dan setelah sekian lama dia bekerja, dan usianya sudah semakin bertambah, dia semakin tua dan dia berpikir untuk pensiun, saudara. Dan akhirnya dia datang kepada tuannya, dan dia berkata, Tuan, sepanjang karir aku sudah mengabdi kepada Tuan. Dan karena itu saatnya saya mau pensiun. Ya, dan tuannya berkata, oke boleh, kamu boleh pensiun tapi satu syarat. Kamu harus buatkan satu rumah buat saya yang terakhir. Dan kamu harus buatkan rumah yang terbaik. Semua yang diperlukan aku yang sediakan, kata tuannya. Tapi tugasmu, carilah barang-barang material-material yang terbaik. Buat rancangan yang terbaik, yang sempurna, pakai tukang-tukang yang terbaik. Dan ahli bangunan ini berkata, baik Tuan, saya akan lakukan perintah Tuan yang terakhir. Dan singkat cerita, ahli bangunan ini saudara segera membuat rumah yang terakhir. Dan saudara kita tahu saudara ya, untuk membuat sebuah rumah yang terbaik itu memerlukan waktu yang panjang. Dan ahli bangunan ini rupanya sudah pengen cepat pensiun saudara. Sehingga ahli bangunan ini membuat rumah sebisanya ala kadarnya. Bahan-bahan yang dipakai ya yang bisa didapatkan saudara ya, nggak cari yang terbaik. Tukang-tukang yang dipakai ya yang ada saja. Sehingga singkat cerita saudara, rumah itu segera selesai. Dan si ahli bangunan ini menyerahkan kunci rumah itu kepada sang tuan. Tuan, aku sudah selesai melakukan perintahmu yang terakhir dan aku akan pensiun. Dan tuannya berkata, oke, kamu boleh pensiun dan kita akan buat pesta untuk melepas kamu dari perusahaan kita. Dan dibuatlah sebuah pesta untuk melepas sang ahli bangunan ini, saudara. Dan di tengah pesta, sang tuan
menyampaikan kata sambutan pidatonya, dan memanggil sang ahli bangunan untuk tampil ke depan. Dan sang tuan berkata, saudara, karena dedikasimu kepada perusahaan, maka hari ini perusahaan memberikan penghargaan kepadamu. Dan sang tuan itu memberikan sebuah bungkusan kecil kepada si ahli bangunan. Dan semua orang yang hadir berkata, ayo buka dong, ya kita mau tahu apa isinya. Dan sang ahli bangunan itu membuka bungkusan tersebut dan mengeluarkan dari dalamnya sebuah kunci rumah. Kunci rumah mana, saudara? Kunci rumah yang terakhir yang dia bangun. Saat itu harusnya sang ahli bangunan harusnya jadi orang yang berbahagia. Karena dia mendapatkan rumah yang terbaik. Tetapi sayang dia tidak berbahagia sebagaimana seharusnya. Karena dia tahu dia harusnya mendapatkan rumah yang terbaik. Tapi karena dia tidak mengusahakannya sungguh-sungguh, maka dia tidak mendapatkan rumah yang terbaik itu. Dan hari itu sang ahli bangunan yang harusnya berbahagia, dia jadi kecewa, saudara. Dan kisah ini memberikan kepada kita sebuah wisdom, saudara. Membangun sebuah pernikahan enggak mudah. Membangun rumah tangga itu enggak selalu mudah. Jangan pernah berpikir mudah-mudahan pernikahan saya bahagia dengan sendirinya. Mudah-mudahan rumah tangga saya bahagia dengan sendirinya. Enggak akan, saudara. Tetapi untuk kita bisa berbahagia, menikmati pernikahan yang harmonis, rumah tangga yang berbahagia, kita harus bayar harganya. Amin, saudara. Dan tapi kalau kita mau bayar harganya, saya percaya kebahagiaannya buat kita sendiri. Kenapa Tuhan kasih perintah-perintah yang sangat mungkin buat kita rumit, enggak mudah. Tapi sebenarnya tujuannya untuk kebahagiaan kita, saudara. Amin. Ya, karena itu Sam dan Michelle, ini mumpung H1 kalian. Ya, pegang ini baik-baik. Bayar harganya untuk kebahagiaan rumah tangga kalian. Bayar harganya apapun dengan taat kepada Tuhan dan perintahnya. Pasti engkau akan berbahagia. Amin. Ya, dan buat kita, saudara, saya percaya firman ini juga jadi berkat buat kita. Dalam hari-hari yang masih Tuhan berikan buat kita, mari, saudara, lakukan yang terbaik buat pernikahan kita, rumah tangga kita, buat keluarga kita. Lakukan yang terbaik buat orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang kita cintai. Tuhan yang akan tolong kita, Tuhan yang akan buka jalan, dan Tuhan yang akan luruskan jalan kita, sehingga kita bisa menikmati pernikahan yang terbaik. Tuhan memberkati, biar semuanya jadi berkat, khususnya buat Sam dan Michelle. Saya, Samuel Christian Cahyadi, di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, dan saudara seiman. Atas kehendak Tuhan, aku menerima kamu, Michelle Jap, sebagai istri yang sah dan satu-satunya, sampai kematian memisahkan kita. Amin. Aku berjanji untuk hidup kudus dan mengasihi Engkau sebagaimana Tuhan Allah kita, Kristus Yesus, mengasihi jemaatnya, dan sebagaimana juga aku mengasihi diri aku sendiri. Saya berjanji untuk hidup bijaksana, kudus, dan setia. Baik suka maupun duka. Baik dikaruniai anak maupun tidak dikaruniai anak. Baik sehat maupun sakit. Baik dalam kelimpahan atau kekurangan. Dan menghormati Engkau, Michelle Jap, sebagai teman pewaris kasih karunia dan hidup rukun dan penuh dengan damai sejahtera sampai sepanjang hidup aku. Saya, Michelle Jap,
berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, dan saudara-saudara seiman, bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau, Samuel Christian Cahyadi, menjadi suami saya yang sah dan satu-satunya, mulai dari sekarang sampai maut memisahkan kita. Saya berjanji untuk selalu tunduk dalam segala hal, sama seperti kepada Tuhan, dan menghormati sebagai teman pewaris kasih karunia. Saya berjanji untuk hidup kudus dan menjadi penolong yang setia dalam suka maupun duka, waktu sehat maupun sakit, dikaruniai anak maupun tidak, dalam kelimpahan maupun kekurangan, serta senantiasa menaruh harapan kepada Tuhan. Dan untuk selalu hidup dengan rukun dan damai dalam sepanjang hidup ini. Rapikan dulu, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Ya. Oke. Sam, pandang baik-baik Michelle. Cantikkan istrimu. Amin. Ya, dia adalah pemberian Tuhan yang terbaik, Sam. Kasih dan jaga sepanjang umur hidupmu. Amin. Michelle juga pandang Sam baik-baik. Gantengkan suamimu. Ya, dia juga pemberian yang terbaik dari Tuhan. Amin, Michelle. Di atas segala-galanya, dialah pasangan yang terbaik. Michelle buat Sam dan Sam buat Michelle. Karena itu biar engkau juga kasihi, hormati sepanjang umur hidup. Sam dipersilakan untuk memberikan kiss buat Michelle. Berikan tepuk tangan buat kedua mempelai.